Bei Bei mengangguk dan menjawab, ya, kami dari Tang Sekte. Sekte Tang turun sekali sebelumnya, tetapi tujuan kami adalah untuk membuatnya hebat kembali. Petik 2. Su Jiujiu menatapnya dalam-dalam sebelum mempelajari sisanya. Dia mengangguk dan berkata, kalian semua bisa melakukannya. Dia tidak bersikap sopan. Orang-orang di depannya ini berhasil menjadi juara selama turnamen meskipun mereka hanya leluhur jiwa dan di bawah. Masing-masing dari mereka memiliki potensi besar, dan mereka semua adalah siswa top dari Shrek Academy. Sebuah sekte cukup kuat jika mereka memiliki titlet Douluo yang memegang kendali. Sementara beberapa dari mereka tidak terlalu tua, mereka semua memiliki potensi untuk menjadi judul Douluo di masa depan. Setelah merenung sejenak, Su Jiujiu segera berkata, sejarah Sekte Tang kembali jauh. Pemimpin Tang Sek generasi pertama juga berkontribusi besar pada dunia para penguasa jiwa. Jika Sekte Anda membutuhkan bantuan kekaisaran di masa depan, kami akan melakukan apa saja untuk membantu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengambil token emas murni dan memberikannya kepada Bei Bei. Jika Sekte Tang membutuhkan bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo di masa depan, salah satu dari Anda dapat menggunakan token ini dan menemukan saya di Star Luo City. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu, jika itu sesuai kemampuan saya. Petik 2. Tokennya berat, dan diukir dengan pola tulip berlubang di bagian depan. Di belakang, ada gambar kepala harimau. Itu mewakili kenangan keluarga kekaisaran terhadap dinasti Macan Putih. Token ini sangat penting. Bei Bei segera berubah serius dan berkata, terima kasih atas hadiah ini, Yang Mulia. Sekte Tang akan selalu mengingat persahabatan kita dengan Kekaisaran Luo Bintang. Saya percaya kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Petik 2. Jika pengembangan Sekte Tang hanya mengandalkan Akademi Shrek, itu berarti mereka puas untuk hanya menggunakan pengaruh mereka di wilayah tertentu. Namun, ini bukan yang Bei Bei ingin lihat. Dia telah berjanji pada Tang Ya bahwa mereka akan menjadi sekte teratas di benua. Saat ini, dia juga bekerja keras ke arah ini. Berkolaborasi dengan Star Luo Empire sangat penting untuk rencana Bei Bei. Dia tidak menolak tawaran Su Jiujiu. Su Jiujiu mengungkapkan senyum di wajahnya saat Bei Bei menerima token. Aku berharap hari di mana kita bekerja bersama akan segera datang. Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao, apakah kamu berencana untuk bersaing di negara ini? Huo Yuhao tertawa getir, orang-orang cacat juga memiliki hak-hak mereka. Yang Mulia, Anda tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Petik 2. Tatapan Su Jiujiu sedikit berubah, dan dia tersenyum, aku tidak bisa merasakan kepahitan dari suaramu. Sepertinya aku terlalu khawatir. Petik 2. Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memandangnya. Pengamatan akut. Memang, dia merasa sangat bahagia, karena dia tenggelam dalam perawatan Wang Donger setiap hari meskipun dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Secara alami, dia sama sekali tidak pahit. Yang Mulia, jangan mengolok-olok orang cacat. Huo Yuhao berkata tanpa daya. Putri Jiujiu tersenyum dan berkata, kami akan menunggu dan melihat apakah aku benar-benar mengejekmu. Jika kami bertemu di turnamen, Anda harus menunjukkan belas kasihan. Meskipun aku tidak pernah berpikir bahwa Akademi Nasional Star Luo akan menjadi juara, kita juga tidak bisa dihilangkan terlalu cepat. Saya akan bergerak dulu. Petik 2. Setelah menyelesaikan bagiannya, dia pergi dengan sekelompok pemuda di belakangnya. Saat dia perlahan berjalan pergi, Huo Yuhao muncul sedikit termenung. Bei Bei berbisik ketika dia bertanya, apa yang kamu lihat? Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa bahwa aku seharusnya tidak mengganggu putri terkenal ini, karena aku bahkan bukan pesaing. Itu tidak terlalu berlebihan untuk menggunakan kata, terkenal, untuk menggambarkan Su Jiujiu. Di Star Luo Empire, dia adalah sosok berwibawa yang semua orang tahu. Dia juga sangat cantik, dan semua orang di Kekaisaran mencintainya. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, mari kita melawan perubahan tanpa perubahan. Tidak peduli tujuan apa yang dia miliki, dia tidak akan menargetkan kita. Petik 2. Huo Yuhao berkata,
Senior tertua, apakah Anda ingat bahwa saya menyebutkan bahwa aula kebajikan terkenal disergap oleh sekte tubuh? BB tertegun, apa maksudmu? Dia terlibat. Petik 2. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berkata, saya tidak yakin. Namun, embrio makhluk jiwa yang berumur 100.000 tahun dilelang di Star Luo City. Setelah itu, ada desas-desus bahwa seseorang menawarkan 100 juta koin jiwa emas untuk mendapatkan embrio. Siapa yang cukup kaya untuk menawarkan sosok astronomis seperti itu? Saya percaya Sun Moon Empire akan memperhatikan ini juga. Apakah itu langsung atau tidak langsung, penyergapan sekte tubuh di aula kebajikan termasyhur entah bagaimana harus terkait dengan kekaisaran Luo Star. Petik 2. BB berkata dengan lembut, aku ingin tahu apakah sekte tubuh akan berada di sini untuk turnamen. Mereka selalu sangat misterius. Tentunya Kekaisaran Sun Moon tidak menargetkan sekte tubuh dengan membiarkan sekte untuk mengambil bagian dalam turnamen. Petik 2. Su Sanshi mengerang dan berkata, jangan meremehkan Kekaisaran Bulan Matahari. Ini adalah turnamen terkenal yang melibatkan seluruh benua. Sun Moon Empire tidak mungkin menggunakan turnamen untuk menargetkan body sect. Tujuan mereka tidak sesederhana itu. Namun, masih harus ada tingkat penargetan yang terlibat. Jika sekte tubuh tidak datang, itu menunjukkan bahwa mereka takut pada kekaisaran. Saya percaya masih mungkin bahwa mereka akan datang. Petik 2. Ekspresi Xiao Xiao berubah, dan dia berkata, jika sekte tubuh datang, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Jiang Nanan berkata, ini bukan hanya sekte tubuh. Ada banyak sekte kuat di benua itu. Kami harus mengambil langkah demi langkah turnamen ini. Mari kita menjadi lebih mantap. Petik 2. BB berkomentar, memang. Yuhao, jangan bersaing kecuali itu perlu. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, senior tertua, saya memiliki pemikiran yang berlawanan persis dengan Anda. Saya berharap menjadi yang pertama untuk bersaing di setiap putaran turnamen. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Wang Donger juga berseru seperti seorang wanita, meskipun dia mengenakan pakaian pria. Bei mengerutkan alisnya, Yuhao, kamu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan panik, dengarkan aku dulu. Semakin besar tekanan, semakin besar kemungkinan potensi saya dapat terinspirasi untuk menyatu dengan energi asal Ultimate Ice di tubuh saya. Hanya dengan mengolah sebagai sarana untuk memadukan energi ini, saya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, saya percaya akan lebih cepat jika saya terus berjuang. Jangan khawatir, aku akan mengakui kekalahan jika aku tidak bisa menerimanya. Dengan kultivasi saya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan satu putaran. Petik 2. Su Sanshi tersenyum dan berkata, Yuhao, kamu tidak bisa mengatakan itu. Anda adalah senjata rahasia kami. Kita tidak harus menggunakan senjata rahasia kita terlebih dahulu. Bukankah lebih baik menyembunyikannya dulu? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, saya akan menyembunyikan beberapa kemampuan saya. Tidak mudah untuk melihat melalui keterampilan jiwa yang dimiliki mata roh saya. Petik 2. Wang Donger berkata, tidak, Anda tidak bisa bersaing. Anda juga tidak bisa menjadi yang pertama bersaing. Tidak peduli seberapa kuat mata roh Anda tidak bisa bergerak atau menghindar karena tubuh Anda. Jika seseorang melepaskan serangan jarak jauh ke arah Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Anda sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh. Tanpa seluruh tubuh Anda untuk berkoordinasi, Anda tidak akan dapat melepaskan potensi Anda bahkan dengan alat jiwa. Itu terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu Huo Yuhao lebih baik darinya. Huo Yuhao berkata, ini bukan masalah. Saya punya cara sendiri. Biarkan saya berkompetisi dulu di chapter penyisihan pertama. Jika saya tidak dapat membuatnya, saya tidak akan membuat permintaan seperti itu lagi. Selanjutnya, saya jamin bahwa saya hanya akan bertarung 3 putaran tunggal. Iya, Bei memandang Wang Donger. Dalam hal-hal seperti itu, dia perlu meminta persetujuan Wang Donger terlebih dahulu. Setelah merenung sebentar, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba di chapter pertama. Namun,
keamanan Anda menjadi prioritas. Ini untuk semua orang, dan untuk saya. Petik 2. Huo Yuhao memegang tangannya dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak tahan untuk mati. Dengan kondisiku saat ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Petik 2. Su Sanshi batuk 2 kali. Kalian berdua tidak bisa selalu terbenam dalam dirimu sendiri. Itu terlalu provokatif. Selanjutnya, Wang Donger sekarang Wang Dong. Tidakkah kamu takut orang lain akan salah paham denganmu? Petik 2. Wang Donger dan Huo Yuhao tertegun. Memang, beberapa tim yang istirahat melirik mereka dengan tatapan aneh. Wang Donger menarik tangannya dari genggaman Huo Yuhao dan berkata sambil melirik ke kiri dan ke kanan, mengapa mereka tidak membiarkan kami mendaftar? Efisiensi mereka sangat rendah. Petik 2. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, semuanya telah sangat berubah. Sangat sulit bagi siapapun untuk mengenali mereka meskipun mereka telah berkompetisi di turnamen terakhir. Bagaimanapun, perubahan dari pubertas sangat besar. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao, Wang Donger, dan Xiao Xiao. Mereka bahkan belum berusia 13 tahun ketika mereka berkompetisi terakhir kali, tetapi mereka sekarang berusia 17 tahun. Xiao Xiao sudah sangat cantik. Sementara Huo Yuhao duduk di kursi roda, dia masih muda dan tinggi. Dia 2 kepala lebih tinggi dari dia 5 tahun lalu. Jika Putri Jiu Jiu tidak mengawasinya, dia tidak akan mengenalinya. Itu sebabnya tidak ada yang datang untuk menyambut mereka meskipun mereka telah menunggu cukup lama. Huo Yuhao memperhatikan beberapa tim yang akrab. Tentu saja, dia hanya mengenali pemimpin mereka. Meskipun tim-tim ini memiliki anggota regu persiapan selama turnamen terakhir, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Selama 5 tahun terakhir, dia bukan satu-satunya yang berubah. Mereka semua adalah pemuda. Semua orang telah berubah juga. Setelah menunggu selama 1 jam, mereka akhirnya dibawa ke area pendaftaran. Area pendaftaran berada di tengah lobi. Ada meja panjang yang menghadap ke pintu, dan ada 10 orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Ada juga deretan meja kosong di satu sisi. Mereka diperintahkan untuk mengisi formulir. Bei Bei bertugas mengisi formulir ini. Begitu dia menerima formulir, Bei Bei mengerti mengapa mereka harus menunggu begitu lama. Ada banyak hal yang harus dia isi. Informasi terperinci tentang setiap anggota regu resmi dan persiapan harus ditulis, nama, umur, sekte, del. Butuh 10 menit hanya untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, semua orang harus mengambil foto di meja pendaftaran. Kamera adalah alat jiwa tipe bantu khusus. Itu menangkap penampilan semua orang. Setelah foto diambil, mereka langsung dicetak pada formulir pendaftaran. Ini juga menunjukkan posisi terdepan yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi. Setelah segmen fotografi selesai, mereka masih harus menjalani tes tubuh dan fisik. Ini untuk memastikan bahwa setiap anggota yang bersaing berusia 20 tahun atau lebih muda. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan besar di hotel. Sudah ada antrian di ruangan ini, tapi itu jauh lebih sederhana untuk sekte Tang di sana. Bagaimanapun, Nana adalah satu-satunya anggota pasukan persiapan mereka. Karena mereka sudah terlalu tua, Ji Juechen dan Jing Zian tidak bisa bersaing sebagai anggota pasukan persiapan. Huo Yuhao bukan orang asing dengan peralatan yang digunakan untuk mengukur tubuhnya. Hanya saja dia bertanya-tanya hasil seperti apa yang akan dihasilkan saat dia diukur dalam keadaannya saat ini. Giliran mereka segera. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa ketakutan. Perasaan aneh membuatnya berbalik ke sudut ruang ukur. Ketika tatapannya mendarat pada seseorang, dia tidak bisa mengalihkan matanya lagi. Suara Huo Yuhao pecah saat dia berteriak, "Guru Xiao Ya." Ini menarik perhatian semua orang di ruang pengukuran. Setelah mendengar seruan Huo Yuhao, tubuh Bei Bei bergetar hebat. Setelah itu, dia juga berbalik ke arah yang sama. Ada seorang wanita muda di sudut ruangan. Dia masih memiliki sosok yang ramping, dan sangat menggairahkan seperti sebelumnya. Dia tampak lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu, tetapi wajahnya pucat tidak sehat. Mata tajamnya tampaknya telah berubah warna. Ada sedikit biru gelap di matanya yang indah.
Ketika dia berdiri di sudut, dia sepertinya berasimilasi dengan bayangan. Jika bukan karena indera akut Huo Yuhao, tidak ada yang akan memperhatikannya. Iya, dia adalah Tang Ya. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ketika dia menghilang, penampilannya tidak banyak berubah. Tubuh Bei Bei menegang ketika melihatnya. Setelah itu, dia mulai gemetar hebat. Dia bahkan harus meraih kursi roda Huo Yuhao untuk menstabilkan dirinya. Xiao Ya, hanya mereka yang akrab dengannya yang tahu bahwa Bei Bei mengalami kesulitan untuk tidak menemukan Tang Ya selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka tidak berharap melihatnya di sini. Huo Yuhao tidak kalah gelisah dari Bei Bei. Baginya, Tang Ya dan Bei Bei adalah dermawannya. Selanjutnya, Tang Ya adalah pemimpin sekte sejati dari sekte Tang. Setelah Tang Sekte didirikan kembali, Bei Bei telah menyebutkan bahwa dia hanya pengganti sementara untuknya. Ketika dia kembali, dia akan diangkat kembali sebagai pemimpin sekte. Semua orang setuju dengan proposisinya juga. Dia sebenarnya bertemu Tang Ya di sini. Dia sangat emosional sekarang. Tang Ya juga melihat ke atas. Dia pertama kali melihat Huo Yuhao di kursi rodanya sebelum dia melihat Bei Bei. Dia tampak agak tersesat, dan tidak bergerak dari posisinya. Dia memberikan perasaan bahwa dia telah kehilangan jiwanya. Bei Bei bergerak pada titik ini. Dia seperti embusan angin saat ini saat dia meledak ke arah Tang Ya. Sudah berapa lama Tang Ya hilang setelah turnamen sebelumnya berakhir? Sudah hampir 5 tahun sekarang. Mereka telah berubah dari remaja menjadi remaja. Ketika dia melihat Tang Ya lagi, Bei Bei merasa hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Hatinya hanya dipenuhi dengan cinta tak terbatas untuknya. Saat ini, dia tidak setenang sebelumnya. Hanya ada Tang Ya di hatinya saat ini. Dia datang di depan Tang Ya langsung dan meraih pundaknya dengan paksa. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Xiao Ya, di mana saja kamu selama ini? Apa kau tahu betapa sulitnya aku mencarimu?" Petik 2. Dia masih linglung meskipun dia telah meraihnya. Dia membiarkannya mengguncang tubuhnya. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berteriak, "Senior tertua, hati-hati." Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, dia akan berhati-hati dan waspada terhadap sekelilingnya jika dia bertindak normal. Namun, dia terlalu emosional sekarang. Kerinduan 5 tahun. Kekasihnya yang telah memenuhi seluruh hatinya akhirnya muncul. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Pada titik ini, Tang Ya akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dada Bei Bei. Seolah-olah dia menentangnya. Namun, mata biru gelapnya mulai menyala saat dia mengangkat kepalanya di saat berikutnya. Bei Bei tertegun. Dia hanya merasa bahwa dia telah melihat 2 lembah yang dalam, dan dia tersedot ke lembah-lembah ini. Pada saat berikutnya, kekuatan besar menghantam dadanya. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang rusak. Darah segar menyembur dari mulutnya. Seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya biru gelap, yang menelan kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan. Setelah Huo Yuhao menyuruh Bei Bei untuk berhati-hati, sisa dari 7 monster Shrek juga bertindak. Su Sanxi adalah yang pertama meledak. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Bei Bei, mereka sebenarnya memiliki hubungan dekat. Dia melepaskan jiwa bela dirinya saat dia melangkah keluar. Sangat disayangkan bahwa tindakan Tang Ya terlalu tiba-tiba. Siapa yang mengira dia akan pindah ke Bei Bei? Pemindahan Underworld misterius Su Sanxi sudah terlambat. Dia melompat ketika melihat Bei Bei di udara dan meredam kejatuhannya. Pada saat yang sama, cahaya gelap gulita menyelimuti tubuh Bei Bei dan menentang pelanggaran cahaya biru tua. Ekspresi Su Sanxi mengubah saat kekuatan jiwa mereka bertemu. Itu sangat kuat. Kekuatan jiwa yang ditinggalkan Tang Ya di tubuh Bei Bei terlalu padat dan terkonsolidasi, dan bahkan memiliki kekuatan korosif yang sangat dominan. Su Sanxi tidak bisa mendapatkan keuntungan darinya bahkan dengan kultivasinya. Untungnya, kultivasi Bei Bei tidak lemah. Dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan sangat menentang kekuatan jiwanya yang invasif. Tang Ya hanya mendorongnya, dia belum melepaskan serangan. Dia telah melepaskan kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya,
tetapi tidak langsung menyerang dadanya. Akibatnya, tulang Bei Bei baik-baik saja meskipun dia sedikit terluka. "Xiaoya, kamu gila!" Su Sanxi berteriak pada Tang Ya ketika ia mencoba untuk melawan kekuatan jiwanya. Pada titik ini, beberapa pria berpakaian hitam melangkah di depan Tang Ya. Salah satu tetua melihat ke arah kelompok yang mewakili Sekte Tang. Tubuh Huo Yuhao bergidik ketika melihat penatua ini. Ekspresinya juga berubah suram. Dia mengenalinya. Itu karena dia adalah salah satu pembunuh yang mencegat kembalinya Huo Yuhao ke Akademi Shrek beberapa bulan yang lalu. Zhang Peng, Scorpion Tiger Douluo, dan setengah penguasa roh jahat. Dia adalah Douluo Transcendent peringkat 96. Dia tidak kalah dengan Din Yan Shaoze dalam pertarungan. Sekarang dia muncul di sini, dan di depan Tang Ya. Apa artinya itu? Selain itu, kekuatan jiwa Tang Ya jelas berisi aura seorang guru jiwa jahat. Nana sangat pucat saat ini. Hanya ada 3 kata yang terlintas dalam pikirannya saat ini, Gereja Roh Kudus. Itu adalah Gereja Roh Kudus. Sisa Tang Sekte juga muncul di samping Bei Bei. Wang Donger menekankan kedua tangannya ke bahu Bei Bei dan menuangkan kekuatan cahayanya yang murni. Seiring dengan kekuatan jiwa Xuanwu Su Sanxi, aura biru gelap dikeluarkan dari tubuhnya. Ekspresi Bei Bei sangat pucat, dan ada darah segar yang mengalir dari hidungnya. Serangan Tang Ya tidak hanya melukai tubuhnya, itu juga menghancurkan hatinya. Dia tidak berharap Tang Ya memberinya hadiah yang begitu besar setelah 5 tahun tanpa melihatnya. Zhang Peng mengenakan tatapan dingin saat dia melihat ke arah semua orang dari Tang Sekte. Dia tertegun ketika melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia menyipitkan matanya dan tampak termenung. Tang Ya bertindak seperti dia tidak melihat mereka semua. Setelah memukul Bei Bei, dia berbalik dan pergi. Beberapa pria berbaju hitam mengikutinya. Bahkan Zhang Peng melakukan hal yang sama. Bei Bei berjuang, tetapi dia tidak bisa bangun. Ada juga darah di mulutnya. Suaranya serak ketika dia berkata, "Xiaoya." Tang Ya tidak berhenti. Dia cepat-cepat pergi, seolah-olah dia tidak melihat apapun. Namun, ada sedikit getaran emosi di matanya. Huo Yuhao tiba di samping Bei Bei dengan kursi rodanya, dengan bantuan Ji Juechen. Dia meraih pergelangan tangan Bei Bei dan dengan lembut berkata, "Senior tertua, tenang." Tatapannya lembut, dan gelombang kecil kekuatan spiritual melanda kepala Bei Bei. Yuhao menggunakan aura lembut dan spiritual untuk menenangkan kekacauan Bei Bei. Wang Donger terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Bei Bei dan membantunya mengeluarkan kekuatan jiwa Tang Ya dari tubuhnya. Namun, itu tidak terlalu berpengaruh. Kekuatan jiwa Tang Ya terlalu mendominasi, dan terus menimbulkan kerusuhan di tubuh Bei Bei, sedangkan Bei Bei tidak dapat mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan kekuatan jiwa Tang Ya. Kekuatan hanya Wang Donger saja sepertinya tidak cukup. Air mata mulai mengalir di wajah Bei Bei. Dia biasanya sangat tangguh, tetapi eksterior tangguhnya dihancurkan setelah dia melihat Tang Ya lagi. Huo Yuhao berkata dengan lembut, "Senior yang tertua, jangan sedih. Itu bukan niat Guru Xiaoya. Dia bersama sekelompok tuan jiwa jahat. Jika saya tidak salah, dia pasti telah diculik oleh tuan jiwa jahat. Apakah Anda ingat Gereja Roh Kudus yang saya sebutkan sebelumnya? Itu pasti mereka. Dia harus berada di bawah kendali mereka. Senior tertua, Anda adalah pilar kami. Anda harus tetap kuat. Hanya dengan cara inilah kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Guru Xiaoya dari setan-setan itu." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei sedikit tenang. Dia sedikit tersesat saat melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh kepadanya. "Jika Guru Xiaoya berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan itu padamu. Lansia tertua, Anda bingung karena Anda terlalu khawatir tentang dia. Tidak peduli apa itu, kami telah melihat Guru Xiaoya. Lebih baik daripada tidak tahu di mana dia berada. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya." Petik 2. Bei Bei linglung. Sebagai senior tertua dari sekte dan salah satu talenta muda paling menonjol dari Akademi Shrek, ia berhasil mendapatkan kembali fokusnya dengan bantuan Huo Yuhao setelah sesaat kehilangan kendali.
Dia menutup matanya, dan sinar biru dilepaskan dari tubuhnya. Sisik halus juga mulai muncul di kulitnya. Sisi kuat Blue Lightning Tyrant Dragon terungkap. Dia mengusir kekuatan jiwa yang kejam dengan bantuan Wang Donger. Kamar juga turun ke kekacauan dari apa yang terjadi. Segera, para penguasa jiwa dari Kekaisaran Bulan Matahari memasuki ruangan untuk menjaga ketertiban dan menginterogasi Sekte Tang. Su Sanxi mewakili Sekte Tang dan menjawab pertanyaan mereka. Dia hanya mengatakan bahwa ada kesalahpahaman yang menyebabkan konflik. Apakah itu karena Tang Ya atau Bei Bei? Dia tidak ingin memperburuk masalah ini. Mereka melakukan pengukuran tubuh mereka setelah ini. Meskipun Bei Bei menjalani pengukuran, luka-lukanya masih sangat buruk. Setelah selesai mengukur, Su Sanxi membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Sisanya juga melalui pengukuran mereka dengan lancar. Bagaimanapun, itu hanya untuk memverifikasi umur mereka. Untuk menjaga rahasia kemampuan tim yang bersaing, tidak ada pengukuran untuk menguji kekuatan jiwa dan kultivasi mereka. Itu berbeda dari tes yang dilalui Huo Yuhao ketika dia pertama kali memasuki Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang melakukan pengukuran. Dia diangkat ke skala oleh Wang Donger. Ketika dia melakukan itu, ekspresi semua orang berubah aneh, termasuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Apakah pria cacat ini juga ikut bersaing? Apakah ada kesalahan? Staf yang bertanggung jawab atas skala pengukuran bertanya pada Wang Donger. Wang Donger mengangkat alisnya. Dia tidak tahan ketika orang lain memandang rendah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menyela sesaat sebelum dia berkobar. Seharusnya tidak ada aturan yang membatasi orang cacat untuk berkompetisi, benar kan? Tidak ada, hanya saja ada kuota terbatas. Staf itu menjawab tanpa sadar. Huo Yuhao berkata, hanya ada 8 anggota dari sekte kami, dan hanya 1 anggota regu persiapan. Tidak ada pemborosan. Ambillah bahwa saya di sini untuk membuat angka-angka. Petik 2. Karena mereka tidak melanggar aturan, staf tidak menghentikannya. Dia mengaktifkan skala pengukuran dan membantu Huo Yuhao dengan tes. Garis cahaya biru suram naik dari skala dan memindai betis Huo Yuhao. Itu menggunakan usia tulangnya untuk menghitung usia sebenarnya. Itu adalah salah satu metode yang paling efisien. Namun, dia segera terpana. Itu karena tidak ada respons dari skala. Tidak ada umpan balik setelah pemindaian. Apa yang sedang terjadi? Setelah begitu banyak tes, ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Outputnya meningkat, dan cahaya biru menjadi lebih kuat. Kaki Huo Yuhao dipindai sekali lagi. Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia berkata, saudaraku, aku cacat. Kakiku berbeda. Anda harus memindai tangan kanan saya. Tangan kananku adalah satu-satunya anggota tubuh yang baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan mengulurkan tangan kanannya di samping kakinya. Memang, skala pengukuran merespons ini. Jelas menunjukkan bahwa usia tulang Huo Yuhao adalah 17 tahun. Huo Yuhao menyelesaikan pengukuran saat staf menyaksikan dengan tatapan aneh di mata mereka. Wang Donger mengangkatnya kembali ke kursi rodanya sebelum mendorongnya ke pintu keluar. Setelah mereka pergi, ada keributan besar di ruangan itu. Dari sekte apa dia berasal? Mengapa sekte mengirim cacat? Petik 2. Saya pikir itu disebut sekte Tang. Sekte macam apa itu sekte Tang? Adakah yang pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Tidak. Itu pasti sekte kecil. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menyedihkan. Dia benar-benar menyedihkan, kehilangan penggunaan kaki dan lengan kirinya meskipun usianya baru 17 tahun. Petik 2. Karena ini, kita harus menghormati keberaniannya karena memilih untuk bersaing di turnamen ini. Hai, bisakah dia benar-benar bersaing dalam kondisi itu? Apakah dia akan duduk di kursi roda untuk bersaing? Petik 2. Semua jenis diskusi sedang berlangsung saat ini. Wang Donger mengepalkan bibirnya erat-erat saat dia mendorong kursi roda Huo Yuhao. Matanya sudah sobek. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa melihat di belakangnya, dia bisa merasakan kekacauan emosional Wang Donger. Dia dengan lembut mengetuk tangannya dan tersenyum, tidakkah menurutmu ini menarik? Jika saya menjadi juara akhirnya, bukankah mata mereka akan putus? Petik 2.
Wang Donger memegang tangannya dengan erat. Huo Yuhao menghela nafas saat dia merasakan tangan dingin wanita itu. Donger, apakah Anda ingin saya bahagia dan selalu tersenyum di wajah saya? Wang Donger tertegun sejenak. Dia menjawab, tentu saja. Huo Yuhao menjawab, kalau begitu, kamu pasti senang sehingga aku bisa merasakan senyummu setiap menit dan detik. Anda harus tersenyum di hadapan segalanya. Petik 2. Sosok Wang Donger bergidik sedikit, dan wajahnya memerah. Suaranya sedikit bergetar, Yuhao, aku. Huo Yuhao mengetuk tangannya lagi, ayo pergi. Kita harus kembali ke kamar untuk beristirahat juga. Saya bertanya-tanya bagaimana seniornya yang tertua. Guru Xiaoya akhirnya muncul, yang merupakan hal yang baik. Kita juga harus dengan cepat mendiskusikan bagaimana kita harus menangani masalah ini. Petik 2. Baik. Wang Donger menenangkan dirinya dan mendorong Huo Yuhao keluar dari ruang pengukuran. Menurut pengaturan yang dibuat oleh Komite Turnamen Kekaisaran Sun Moon, sekte dan akademi yang bersaing dipisahkan. Sebagai contoh, tim Shrek Academy menempati peringkat teratas, dan tetap berada di kamar terbaik dan menerima perlakuan terbaik. Ini juga sama untuk semua sekte. Semakin banyak sekte yang memiliki reputasi baik, semakin baik perlakuan yang mereka terima. Adapun sekte Tang, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak tahu bahwa mereka adalah anggota tim yang memenangkan turnamen terakhir kali. Mereka hanya tahu bahwa sekte Tang tidak memiliki reputasi, dan anggota mereka diberikan kamar yang paling biasa. Sekte Tang berada di bagian bawah hierarki. Kamar-kamar inferior terletak di lantai bawah hotel. Kisah pertama terdiri dari lobi, pusat kesehatan dan beberapa restoran del. Tim Tang Sek ditugaskan kamar di lantai 2. Ming Yue Hotel adalah hotel terbesar di Kekaisaran Sun Moon. Bahkan kamar mereka yang paling biasa pun tidak buruk. Mereka hanya sedikit kecil. Setiap kamar berukuran sekitar 20 meter persegi, tetapi ada toilet di setiap kamar. Dekorasi internal sederhana, dan ada 2 tempat tidur single di setiap kamar. Meskipun 20 meter persegi tidak dianggap sangat luas untuk 2 orang, itu juga tidak sempit. Namun, semua 10 kontestan dari Tang Sekte diperas ke satu ruangan sekarang. Bahkan tidak ada ruang bagi mereka untuk berjalan. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi dia jernih. Terlebih lagi, sepertinya dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Wang Donger mendorong Huo Yuhao di kursi rodanya karena mereka adalah 2 terakhir yang memasuki ruangan. Sisanya tampak sangat serius ketika mereka mengelilingi Bei Bei. Setelah Huo Yuhao masuk, Xiao Xiao dan He Keitu pindah, dan membiarkan Wang Donger mendorong Huo Yuhao di depan tempat tidur. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya dengan prihatin, dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil denyut nadi Bei Bei. Cedera Bei Bei cukup serius. Kekuatan jiwa Tang Ye telah mengguncang organ internalnya. Meskipun organ-organnya dikembalikan ke posisi semula ketika mereka melakukan perawatan darurat padanya, energi vitalnya masih sangat terpengaruh. Tapi Bei Bei memiliki fondasi yang kuat, dan dengan demikian dia tidak sakit parah. Meski begitu, dia harus berbaring di tempat tidur selama 8 hingga 10 hari. Namun, turnamen tidak akan menunggunya pulih. Dalam 3 hari lagi, turnamen akan dimulai. Bahkan sebelum dimulai, Huo Yuhao sudah lumpuh, dan Bei Bei sudah terluka parah. Seluruh tim dalam kondisi yang buruk sekarang. Jika Huo Yuhao adalah jiwa dan otak dari tim ini, Bei Bei adalah tulang punggung. Sekarang, tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi terbaik mereka, yang memengaruhi semua orang.